Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran kelima. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Anak-anak, di era globalisasi ini, Indonesia memegang peran yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Apa dampaknya bagi warga Indonesia? Ayo kita pelajari bersama ya. Batik, seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya, batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas helai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan ragam, dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela misalnya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini, batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Apa tujuan awal pembuatan batik? Tujuan awal pembuatan batik adalah untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Tujuan awal pembuatan batik adalah untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Selanjutnya, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. Ragam motif batik di Indonesia dibedakan berdasarkan area. Ragam motif batik di Indonesia dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Ragam motif batik di Indonesia dibedakan berdasarkan area pembuatannya, terbagi menjadi dua, yaitu batik pedalaman dan batik pesisir. Selanjutnya, apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional? Upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik ke dunia internasional adalah melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan luar negeri. Berikutnya, tuliskan komentarmu setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Sebagai warga negara Indonesia, kita merasa bangga
karena seni tradisional Indonesia ini telah mendunia dan diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Hal tersebut janganlah membuat kita langsung berpuas diri, namun kita harus berpikir bagaimana agar batik semakin dikenal di dunia. Kemudian, coba kalian tuliskan simpulanmu menggunakan 3 kalimat tentang bacaan tadi ya. Seni batik berawal dari seni tradisional yang telah mendunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Kelestarian batik harus terus dikembangkan dan dipelihara. Selanjutnya, anak-anak coba jelaskan arti kata mendunia pada teks tadi ya. Mendunia itu berarti terkenal atau meluas ke seluruh dunia. Nah, kemudian kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara? Kerjasama yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara termasuk kerjasama sosial budaya karena memperkenalkan seni tradisional Indonesia. Selanjutnya, apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal? Manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal yaitu batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Anak-anak, sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita sangat bangga dengan pengakuan dunia terhadap batik. Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain. Misalkan dengan Festival Kebudayaan Negara-negara ASEAN dan pertukaran kebudayaan. Hal ini akan membuat kebudayaan Indonesia semakin berkembang. Nah, anak-anak, coba kalian carilah informasi mengenai satu kerjasama Indonesia yang dilakukan dengan negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan. Tulis pada tabel berikut ya. Ini dia tabelnya. Tuliskan kerjasama dalam kebudayaan dan juga manfaat bagi Indonesia. Kerjasama dalam kebudayaan antara lain pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN, lalu pertukaran acara program televisi ASEAN, misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya Festival Lagu ASEAN, serta pertukaran pelajar antar negara-negara ASEAN. Nah, manfaatnya bagi Indonesia antara lain budaya Indonesia semakin dikenal di kawasan Asia dan dunia. Lalu Indonesia dan Malaysia sebagai negara tetangga semakin erat persahabatannya. Kemudian, kebudayaan dan kesenian Indonesia akan lebih dikenal oleh negara-negara ASEAN, serta para pelajar Indonesia dapat menimba ilmu di negara-negara luar negeri. Itulah beberapa contoh kerjasama dalam kebudayaan dan juga manfaatnya bagi Indonesia. Anak-anak, di era globalisasi ini, kita harus tetap mencintai budaya Indonesia. Budaya tersebut merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Kebudayaan apa yang ada di tempat tinggalmu, anak-anak? Bagaimana perasaanmu jika kebudayaan tersebut dikenal oleh dunia? Lalu, apa dampak yang kamu dan warga tempat tinggalmu rasakan jika warga dunia mengakui kebudayaan itu? Nah, kalian bisa cari tahu dan tuliskan tentang kebudayaan apa yang ada di tempat tinggalmu dan bagaimana perasaanmu jika kebudayaan tersebut dikenal oleh dunia. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.